Oke, karena sudah muncul, Pak Munawir akan review cepat. Nanti setelah ini kita akan penilaian harian untuk bab kedua kaitannya dengan akhlak mazmumah, akhlak tercela, khamar, judi, bertengkar, dan marah. Oke, nanti Pak Munawir akan gunakan quizzes untuk kita game dan mengasah kemampuan kita. Namun yang perlu dicatat anak-anak, bahwasanya yang Pak Munawir nilai bukan skor akhirnya, tapi yang Pak Munawir nilai adalah ketepatan kalian dalam menjawab. Ini materi kita, jadi Pak Munawir akan review, karena review mungkin Pak Munawir akan lebih cepat aja bahasnya, tidak terlalu detail seperti kemarin ya. Oke, menjauhi akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi menyebutkan arti minuman keras, judi, bertengkar, dan marah dengan benar. Mengetahui dalil larangan minuman keras, judi, bertengkar, dan marah dengan benar. Menjelaskan bahaya minuman keras, judi, bertengkar, dan marah dengan benar. Oke. Ini beberapa macam akhlak tercela yang akan kita pelajari adalah ini, khamar. Terus ada judi, ada bertengkar, dan marah. Ini khamar. Khamar secara bahasa adalah penutup. Sementara secara istilah khamar adalah yang segala sesuatu yang memabukkan. Nah, penutup di sini maksudnya adalah bahwa khamar itu bisa menutupi akal pikiran dari mengetahui keadaan yang benar. Oke, gitu ya. Jadi ketika pikiran kita sudah tertutupi oleh khamar, maka semua kejahatan yang lain bisa kita lakukan. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa nyemplung sumur, bisa yang lainnya. Bisa ninggalkan semuanya, gitu ya. Bahkan dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, jangan kamu mendekati masjid atau jangan kamu melaksanakan sholat wa antum sukara. Janganlah kamu mengerjakan sholat sementara kalian dalam kondisi sakau atau kondisi mabuk, kan kayak gitu ya. Jadi ini, jadi begitu bahayanya khamar dan sejenisnya sehingga kita lupa semuanya karena akal pikiran kita sudah tertutupi gitu. Oke. Hukum mengkonsumsi khamar jelas. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Itu. Ya. Jadi Pak kan cuma nyicipi sedikit Pak, sak tutup botol. Mau satu tutup botol atau mau setetes, kalau banyaknya membuat kalian mabuk, maka sedikitnya pun dikatakan khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Maka jauhi ya. Pak kan cuma nyoba dikit Pak. Pengen tahu, enggak boleh. Kalau kalian boleh tahu, Pak Munawir dari kecil setetes pun belum pernah minum yang kayak gitu. Gitu ya. Itu. Coba-coba. Dan begitu juga dengan turunan-turunannya. Kalau sekarang itu kan banyak turunan-turunannya itu. Termasuk narkoba dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis itu jangan pernah coba. Ini hukumnya tadi. Selanjutnya adalah ini dampak khamar. Oke. Yuk. Bagi diri sendiri jelas. Kalian jadi mabuk, lupa semuanya, bisa melakukan yang lainnya. Keluarga, kalau kalian sudah berkeluarga atau kalian masih statusnya sebagai anak, kalian mabuk jelas merusak ketenangan keluarga. Kalian pulang dalam kondisi mabuk, bisa ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Di sekolah, kalau kaitannya dengan sekolah juga tentu kalian bisa jadi nanti tidak konsentrasi, malas belajar. Di masyarakat jelas sampah masyarakat, kan kayak gitu ya. Orang yang mabuk pasti dia akan disebut jadi sampah masyarakat. Dan yang namanya sampah sedikit pun itu ya tetap sampah, kan kayak gitu. Ini bukan iklan ya.
Ya, oke gitu harus dibuang yang namanya sampah walaupun sedikit tetap sampah kan kayak gitu. Harus dibuang. Oke, itu dampak-dampak Homer dalam kehidupan kita. Jadi bisa buat diri sendiri, buat keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Yang kedua, judi. Ya, maisir atau kimar dan kimar. Maisir ya. Maisir wal ansor gitu ya. Nah, ini transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Bisa di lotre, bisa diundi, dikocok ataupun diundi dengan yang lainnya. Tapi itu ada syaratnya. Dua transaksi ini adalah satu merasa rugi. Yang namanya judi itu pasti ada yang dirugikan. Arisan kan dikocok, Pak. Wah ya, arisan kan tidak ada unsur tambahannya, nggak ada yang dirugikan, kan kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, termasuk juga di dalamnya di yang termasuk ini yang terkadang dianggap lumrah, dianggap biasa di masyarakat kita, yaitu ada beberapa ya jual lotre, jual mainan berhadiah kan kayak gitu ya. Atau terus mungkin ada sabung ayam. Kalau yang sudah biasa itu ya judi utuk itu ya, judi utuk gitu lah. Judi utuk, judi pokoknya banyak main. Kalau di pasar malam itu ada lempar gelang kayak gitu. Itu termasuk dalam hal perjudian. Gitu ya. Hindari itu. Oke, dalilnya ini. Ini untuk dalil yang pertama Homer dan judi. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman innamal khamru sesungguhnya khamar wal maisir dan judi wal ansob dan mengundi nasib wal azlamu dan mengundi dengan anak panah ya perbuatan keji ridsun min amali syaiton termasuk perbuatan setan fajtanibuhu maka jauhilah la'allakum tuflihun supaya kamu beruntung. Nah, ini Al-Maidah ayat 90. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahamannya anak-anak sekalian, kalau kamu ingin beruntung ya pertama dasari dengan keimanan dan jauhi 4 hal tersebut. Judi, khamar, mengundi nasib dan berbuat keji. Ya. Oke, itu dalilnya. Hukum dan dampaknya. Oke. Hukum perjudian jelas haram. Kan kayak gitu ya. Haram. Dampaknya perjudian nih, merusak ukhuwah. Jelas. Kamu sama temanmu teman akrab, tapi karena main judi kamu kalah, mungkin bisa jadi main remi pakai uang gitu ya, kamu kalah bisa jadi pertengkaran ataupun malah jadi musuh kan gitu. Ketagihan pasti, penasaran. Orang yang sudah judi kok kalah, wah coba lagi, siapa tahu menang, coba lagi. Akhirnya sampai habis uangnya nggak menang-menang terus kayak gitu ya, ketagihan. Terus nggak adil, jelas karena ada yang diuntungkan dan dirugikan. Biasanya kalau sudah seperti itu dari sore sampai malam bahkan ada yang sampai subuh, nah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini judi. Pertengkaran selanjutnya. Nih, bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sesungguhnya al mu'minuna orang-orang mukmin itu ikhwatun bersaudara. Fa aslihu maka damaikanlah baina ahwaikum di antara saudaramu wattaqullaha dan takutlah kepada Allah la'allakum turhamun supaya kamu mendapatkan rahmat. Tuh.
Murid Al-Azhar harus bisa ngartikan kayak gitu. Pintar-pintar bahasa Arab, jangan lihat terjemahannya ya. Harus bisa kayak gitu murid Al-Azhar. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin. Wah, kayak gitu. Ikhwatun, bersaudara, apalagi anak boarding. Wah, tanpa melihat artinya ketika baca Al-Qur'an, kalian sudah tahu artinya kan? Itu luar biasa. Nanti pulang ke rumah, Ramadan suruh ceramah, wah sip. Dulu Pak Munawir ceramah pertama kali waktu zaman Pak Munawir juga SMP masih kelas 1. Ditodong karena Pak Munawir kan dari MTS kan dulu, ditodong suruh ceramah. Akhirnya apa? Ngapalin materi yang ada di sekolahan. Pede aja, dulu masih baca, kalau sekarang enggak. Oke ya. Itu anak boarding harus paham itu, harus tahu dikit-dikit, tahulah maknanya, mana yang artinya saudara, mana yang artinya itu ya. Jadi harus pinter. Oke, itu dasarnya. Marah, hudub. Marah secara bahasa berarti kasar. Hudub secara istilah, marah secara istilah adalah perilaku kasar karena tidak dapat mengendalikan diri. Hudub bisa diartikan marah. Oh, Pak Munawir kan sering marah. Oh, beda. Pak Munawir itu masih bisa mengendalikan karena kalian tidak sholat, Pak Munawir teriak kan kayak gitu. Woi, sholat. Awas tak gebuk. Nah, padahal di belakang, ayo gue, Melayu gue, ayo kan kayak gitu. Masih bisa. Kalau yang nggak bisa mengendalikan itu udah wah naik pitam, marah tanpa bisa mengendalikan diri. Itu namanya hudub yang sesungguhnya. Kan kayak gitu. Kalau Pak Munawir kan cuma pencitraan marahnya. Padahal di belakang itu oh baik hati, tidak sombong, lembut, kasih sayang. Gitu ya. Sehari aja nggak muncul semuanya pada nyari. Yes. Gitu ya. Oke, anak-anak itu menahan marah. Ya, menahan marah adalah ciri orang yang bertakwa jelas. Kalau kamu orang bertakwa harus pintar-pintar menahan marah. Di Ali Imran ayat 134 ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afi 'anil nas. Nah, itu salah satu ciri orang yang bertakwa ketika ingin yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Pertama yang menganfakkan hartanya baik dalam kesempatan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang menahan marahnya gitu. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan saudaranya. Menahan marah berbuah surga, itu sama. La tahdab walakal jannah. Jangan engkau marah maka bagimu surga. Gitu ya. Pengen surga? Iya. Pengen. Jangan marah kalau kayak gitu ya. Jangan marah. Begitu saja kok marah. Nah, itu lagunya siapa dulu ya? Pak Munawir waktu masih zaman kecil itu. Itu ya, gitu. Kalian nggak kenal lagu kayak gitu ya. Oke deh. Bentuk marah dalam kehidupan. Nih, kesel. Ya, menumpahkan kata-kata yang tidak baik. Diam dan bermuka masam. Memalingkan pandangan. Kan kayak gitu ya. Memukul atau menghancurkan. Oke, cara menghindari marah. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Ya diam, menjaga lisan, mengambil posisi lebih rendah, udah tinggal tidur aja gitu ya. Kalau ada yang marah atau kalian lagi marah, tiduran aja, kan kayak gitu ya. Berwudu atau mandi. Ya. Jangankan manusia, ayam saja. Nah, kamu kalau di rumah orang desa itu biasanya kalau punya ayam, ya, ayamnya kok tarung gitu ya. Ambil aja blebeknya ke air, masukkan ke dalam air. Tapi jangan lama-lama, sebentar aja. Masukkan blek, angkat lagi, masukkan lagi, angkat lagi, masukkan lagi 3. Nah, 3 kali dimasukkan air, biasanya diculke sudah lupa dia dengan
pertengkaran temannya. Itu ayam. Kalian manusia, kita manusia juga sama. Kalau lagi marah terus berwudu, insya Allah marahnya nanti akan turun gitu ya, akan jadi lebih adem lagi kan kayak gitu. Nah itu terima kasih. Semoga kita terhindar dari macam-macam akhlak madmumah. Amin. Anak-anak, Pak Munawir sampaikan lagi bahwasanya pelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan penilaian kita hari ini adalah dengan menggunakan kuisis. Pak Munawir akan berikan soal 25. Kalian kerjakan langsung setelah ini, cek di tim sekalian. Karena akan Pak Munawir pasang di sana linknya. Jadi silahkan kalian untuk mengerjakan di sana. Petunjuknya juga sama. Ini ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Oke. Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. And let's closing our lesson with saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, and please get ready to the exam. Okay, read the material and don't forget pray to Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.